Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran. Di dalam video ini saya akan membuat evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Tahfidzul Quran pada kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan apakah tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari ilmu yang kita sampaikan telah berproses sesuai dengan tujuan apa yang telah kita rumuskan. Di dalam mengevaluasi sebuah pembelajaran ada 6 langkah yang harus kita lewati. Yang pertama adalah menyusun rencana, kemudian yang kedua menghimpun data, ketiga melakukan verifikasi data yang telah kita himpun, yang keempat menarik kesimpulan, yang kelima kita mengolah dan menganalisis data yang telah kita kumpulkan, kemudian yang terakhir kita menindaklanjuti data yang telah kita kumpulkan tadi. Jadi dalam tindak lanjut ini perbaikan apa yang akan kita lakukan dari data yang telah kita simpulkan. Selebihnya dalam langkah-langkah ini akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam mata pelajaran yang akan saya evaluasi. Langkah pertama, evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Tahfidzul Quran kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Langkah yang pertama adalah menyusun rencana. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa kelancaran dari para peserta didik dan juga kesesuaian bacaannya dengan tajwid atau tahsin Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah teknik yang saya gunakan adalah teknik mentes atau bersifat praktek. Jadi nanti para peserta didik akan diminta untuk membacakan ayat-ayat dari surah yang telah dihafalkan. Kemudian bentuk tesnya adalah membaca dari surah yang secara acak akan saya pilih. Jadi nanti ketika tes dilaksanakan akan dipilih secara acak dari surah-surah yang telah dihafalkan. Lalu akan ada sambung ayat. Sambung ayat ini juga dari surah yang secara acak kita pilih. Fungsi dari sambung ayat ini adalah untuk mengetahui seberapa mutqin hafalan dari para peserta didik. Kemudian yang selanjutnya tolak ukur dari evaluasi ya. Jadi di dalam evaluasi ini saya juga telah mencantumkan skor yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi dari butir-butir yang telah disusun. Yang pertama adalah kelancaran. Yang pertama yang dinilai dari proses evaluasi ini adalah kelancaran, kemudian tajwid atau tahsin Al-Qur'annya, kemudian sikap dari peserta didik tersebut. Masing-masing butir ini memiliki nilai. Kelancaran memiliki total nilai 40 nilai, kemudian tajwid atau tahsin Al-Qur'annya memiliki 40 nilai, dan kemudian aspek sikap memiliki nilai 20. Di dalam kelancaran memiliki lagi butir-butir penilaian. Yang pertama, apakah para peserta didik mampu membaca surah yang dihafalkannya dengan lancar? Nah, kemampuan ini memiliki lagi nilai 20. Kemudian yang kedua, apakah peserta didik mampu menjawab soal dari sambung ayat yang kita berikan? Di dalam butir ini peserta didik akan mendapatkan nilai 20 jika dia mampu menjawab soal yang kita berikan. Kemudian di aspek tajwid atau tahsin Al-Quran tadi memiliki beberapa butir, yaitu 4 butir, di mana setiap butirnya memiliki 10 poin. Ya kan? Butir yang pertama adalah gunnah, hukum dari gunnah. Kemudian yang kedua adalah panjang pendek dari bacaan surah Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah hukum ikhfa. Yang keempat adalah makharijul huruf. Dari setiap butir penilaian ini memiliki bobot nilai yaitu 10 poin. Yang terakhir adalah aspek sikap. Jadi si penilai atau guru yang mengevaluasi mata-mata pelajaran ini menilai apakah peserta didik tadi dalam menghafal memiliki adab yang baik, ya kan?
Jika semua aspek yang dalam sikap ini terpenuhi, maka peserta didik akan mendapatkan nilai sebanyak 20 poin. Jadi kelancaran 40 poin, tajwid 40 poin, sikap 20 poin, yang semuanya berjumlah 100 poin. Yang kedua adalah langkah selanjutnya saya akan menyusun dari hasil penilaian yang telah saya evaluasi. Yang pertama tadi menyusun rencana, yang kedua adalah menghimpun data. Jadi langkah yang kedua ini saya akan menghimpun data dari para peserta didik. Di sini ada 20 siswa. Jadi saya akan mencatat satu persatu poin-poin yang didapatkan dari peserta didik. Kemudian adalah verifikasi data. Saya akan memastikan lagi apakah data yang saya himpun tadi sudah benar, apakah sudah lengkap terpenuhi 20% dari 20 peserta didik tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Jadi setelah data itu saya himpun, kemudian saya pastikan lagi kebenarannya, maka langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya menganalisis atau mengolah data yang telah saya dapat. Gitu. Jadi di dalam hal ini, di dalam pelajaran evaluasi tahfidzul Quran ini, saya akan mengolah data dalam bentuk menjumlahkan scoring yang sudah saya tentukan tadi dari poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Ya, jadi setelah saya mengumpulkan data, melakukan verifikasi data, dan juga mengolah data atau menganalisis data yang saya dapatkan tadi, dapat ditarik kesimpulannya, begitu. Jadi dari 20 orang siswa yang mengikuti mata pelajaran tahfidzul Quran, ada 9 orang yang kategori bacaannya itu sangat lancar. Kemudian ada 5 orang yang kategori bacaannya lumayan lancar, dan ada 6 orang yang termasuk kategorinya tidak lancar. Masing-masing kategori ini jika kita presentasikan, maka 9 orang tadi adalah sebanyak 45% peserta didik dari tahfidzul Quran sangat lancar dalam menghafal surah-surah yang telah diberikan. Kemudian 25% dari peserta didik tahfidzul Quran masuk dalam kategori lumayan lancar dalam menghafalkan surah-surah yang dipilihkan, dan 30% dari peserta didik tahfidzul Quran masuk dalam kategori tidak lancar. Nah, dari kesimpulan ini maka kita bisa mengambil tindak lanjut, begitu. Jadi ketika kita sudah melakukan evaluasi, menghimpun data, lalu menarik kesimpulan dari data yang kita himpun tadi, maka kita bisa mengambil tindak lanjut. Tindak lanjut ini untuk peserta didik yang masuk dalam kategori tidak lancar. Jadi apa tindak lanjutnya sebagai seorang pendidik? Yaitu di sini saya akan menambah jam untuk para siswa atau peserta didik yang masuk dalam kategori tidak lancar. Jadi pada mereka akan kita lakukan penambahan jam belajar itu untuk lebih memfokuskan mereka di dalam menghafal. Sekian dari video evaluasi pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.